Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat mulia dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'a, dan kembalilah dan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sahabat mulia dimanapun berada, begitu banyak, begitu luas rezeki, anugerah, karunia, kebaikan, fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hambanya. Kepada setiap hambanya, seluruh hambanya Allah berikan pintu-pintu kebaikan dalam dirinya, kesehatan, nafas, pintu-pintu kebaikan dalam keluarganya, anak. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rezeki, Allah mudahkan pintu-pintu rezeki baginya. Allah juga mudahkan, bukakan pintu-pintu menuju petunjuk Allah, pintu hidayah, pintu menuju kesejukan hati, ketenangan jiwa. Begitu banyak. Jika setiap hamba mencoba untuk menghitung nikmat ini, maka tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. La tuhsuha, tiada akan dapat menghitung pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu rezeki Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ikhwatal iman, perlu kita sadari kemuliaan, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada setiap hambanya. Namun terkadang sebahagian hamba lupa akan bersyukur, sehingga menggunakan rezeki yang ada, kesehatan, harta, dan sebagainya, tidak ia gunakan dalam kebaikan, malah ia pergunakan dalam kemaksiatan. Wa'iyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kesempatan ini, rezeki ini, agar kiranya setiap hamba akan lebih baik, akan lebih bertakwa kepada Allah. Tetapi nyatanya tidak demikian. Ikhwatal iman, innal 'abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuh. Innal 'abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari pintu rezeki atas atau akibat dari dosa yang ia lakukan. Sesungguhnya setiap hamba, seorang hamba akan terhalang dari pintu rezeki atas akibat dosa yang dia lakukan. Sahabat mulia dimanapun berada, dosa sekecil apapun ia akan membentuk bintik-bintik hitam di dalam hati. Sekecil apapun dosa yang dikerjakan, ia dapat menutup dikit demi sedikit pintu-pintu kebaikan.
dosa yang sedikit akan menghalangi seorang hamba dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akan menghalangi pintu-pintu rezekinya. Bahkan akan tertutup dikit demi sedikit akibat dosa. La yuhramu ar-rizq bidzambi yusibu. Akan terhalang, bahkan akan tertutup pintu-pintu kebaikan ini. Akan menghalangi pintu kesehatan, akan menghalangi pintu rezeki, akan menghalangi ketenangan hati. Dosa sekecil apapun jangan pernah dianggap remeh. Ikhwatal iman, di antara permulaan dosa itu adalah dari pandangan mata. Di antara permulaan dosa berawal dari pandangan mata. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yubayinu bitafsil, menjelaskan, merincikan agar sekiranya setiap mukmin dan setiap mukminah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, menjaga pandangan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ayat berikutnya, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Qul lil mu'min, katakan kepada orang-orang yang orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar sekiranya dia menjaga pandangan mata, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Ayat berikutnya, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah untuk para mukminat, yaghdudna min absarihin, agar sekiranya mereka dapat menjaga pandangan mata, wa yahfadna furujahun, dan memelihara kemaluan. Awal permulaan dari dosa itu bisa bermula dari pandangan mata. Sahmus syaitan, pandangan mata bisa menjadi panahnya syaitan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, al-ainu tazni wal qalbu yazni, fazinal aini an-nazar wazinal qalbi at-tamanni wal farju yusaddiqu ma hunaka aw yukadzibu. Mata, pandangan mata bisa berlaku zina, hati bisa berbuat zina. Zinanya mata adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan. Zinanya hati adalah dengan berangan-angan dalam hal kemaksiatan, membayangkan syahwat. Wal farj, dan kemaluan, yusaddiqu ma hunak, imma antara dia akan membenarkan perlakuan mata dan perlakuan hati dengan melaksanakan kemaksiatan yang lebih parah, au yukadzibu, atau ia akan mengingkari ajakan mata dan ajakan hati. Pangkal permulaan di antara permulaan dosa adalah
pandangan mata. Sehingga kita semuanya berusaha untuk menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak diperkenankan, dari hal-hal yang berdosa, dari hal-hal kemaksiatan. Hati pun kita jaga agar sekiranya tidak mengikuti kemauan ajakan dari pandangan mata tersebut, sehingga kita semuanya terhindar dari kemaksiatan yang lebih parah, yaitu kemaksiatan syahwat, al-farj, kemaluan. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Seorang mukmin dalam menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Dan seorang mukminat pun sama saling menjaga. Saling menjaga. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita maksimalkan untuk menjaga pandangan dan juga memelihara kemaluan dari syahwat kemaksiatan. Wa'iyadzubillah. Sahabat mulia dimanapun berada, dosa kecil dikit demi sedikit akan merusak ketenangan hati. Itu harus dibersihkan. Tidak boleh orang yang berdosa kemudian merasa putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan tidak ada pintu maaf, tidak ada pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah menghendaki ampunan untuk kalian. Allah menanti orang-orang yang barangkali melakukan dosa untuk segera kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun, maha memberikan ampunan, liman taba, bagi siapa saja yang kembali, yang mau bertaubat, wa amana, dan kemudian dia beriman, berhenti dari kemaksiatan, dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Wa amila salihah. Tetapi ingat, setelah dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, diiringi dengan amal soleh untuk menghapus perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan dalam bentuk dosa. Tsumma tada. Kemudian dia berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengkaji, berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majlis ta'lim, pengajian-pengajian yang akan membeningkan hati, menjernihkan jiwanya. Ikhwatul iman, idzan at-taubah, taubat adalah haya'un asim wa buka'un da'im wa nadamun ala ma fat wa istiqbalun lima huwa at. Taubat, kembali kepada Allah, bentuk kebaikan setiap orang, setiap hamba yang berlaku dosa agar sekiranya segera kembali. Haya'un asim, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu Allah berikan rezeki, kiranya dia melakukan kebaikan-kebaikan, malah ia lakukan untuk keburukan, kemaksiatan padanya. Malu. Wa buka'un daim, dan dia terus menangis atas segala perbuatan-perbuatan dosa itu. Menangis
wa nadamun ala ma fat, menyesal dengan ketulusan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Wastiqbalun lima huwa at, dan dia berusaha untuk mengiringi dengan amal-amal kebaikan pada hari-hari berikutnya dengan tidak mengulangi keburukan, dengan tidak mengulangi kemaksiatan yang semisalnya. Maka ikhwatal iman, sahabat mulia dimanapun berada, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk bertaubat. Beruntung karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu kemaafan, pintu ampunan kepada kita. Beruntung masih memberikan kesempatan sekali lagi. Ya, berikan kesempatan sebelum yaumul qiyamah datang. Allah berikan, Allah lapangkan ya, pintu maaf di siang hari untuk memaafkan dosa-dosa seorang hamba di malam hari. Allah buka pintu maaf di malam hari untuk memberikan maaf kepada musii'in nahar, orang-orang yang berbuat kemaksiatan dosa di siang hari. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Dan siapa saja yang pernah melakukan keburukan, ya, aw yadhlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan, thumma yastaghfirullah, kemudian dia bertaubat meminta ampun kepada Allah dengan ketulusan, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang, memberikan ampunan kepadanya dan memberikan kasih sayang agar bisa kembali menikmati rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Sahabat mulia, wa tubu ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tub alaihi, ya Allah, berikanlah, terimalah taubat-taubat kami ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istijabah doa-doa kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.